Horned Owl memberikan mereka semua waktu 15 hari sampai pasir dalam jam turun semua. Saat itu terjadi, mereka semua akan dikembalikan ke tempat asalnya seakan tidak terjadi apa-apa. Soul Chasing Shadow pun kagum akan tempat yang alur waktunya bisa berbeda dengan dunia luar. Yusong pun diperintahkan untuk segera bersiap-siap. Dengan tekad luar biasa dan mantap, Yusong membuka bajunya untuk berlatih. Heavenly Demon pun bertanya, mengapa Jin Hyuk memilih dirinya dan bukan Dark Emperor? Jin Hyuk menjawab, Heavenly Demon tidak akan datang jika tidak dipaksa. Dan bukan hanya itu saja, Heavenly Demon adalah satu-satunya yang dipercaya dan yang didengar oleh masternya, dan Dark Emperor adalah satu-satunya orang yang dirinya percaya. Mendengar penjelasan Jin Hyuk, Heavenly Demon pun setuju untuk melatihnya. Horned Owl berpikir, ia sudah memberikan Jin Hyuk waktu 15 hari seperti yang diinginkan. Tapi sejujurnya, ia tidak yakin kalau ini akan berarti apa-apa. Ia harap ini akan sesuai dengan resiko yang diambilnya. Hanya akan menunggu waktu saja sebelum dirinya ditemukan oleh orang itu. Di dimensi yang lain, sang Destroyer melacak Horned Owl dan berhasil menemukan lokasinya. Destroyer membuka portal untuk menghampirinya. Tapi sesaat sebelum masuk portal itu, sebuah serangan diarahkan kepadanya dan mengenainya. Ternyata The Ones lah yang menyerang sang Destroyer. The Ones berpikir, Horned Owl akhirnya berubah pikiran dan mau membantu Jin Hyuk. Dirinya harus mengulur waktu agar Jin Hyuk dapat menyelesaikan latihannya. Tampak sang Destroyer masih baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Sang Destroyer menggunakan portal untuk langsung berada di belakang The Ones dan menyerangnya sekuat tenaga. Hari ke-10 di ruang hampa. Yusong belajar menggunakan tangan kirinya untuk menggenggam pedang agar lebih fleksibel dalam setiap serangannya. Soul Chasing Shadow juga memberikan Yusong pedang baru Willow Blossom. Profisiensi Jin Hyuk terhadap Heavenly Demon Arts juga meningkat. Jin Hyuk pikir kalau Dark Emperor pasti akan kecewa jika tahu akan hal ini. Tapi kesempatan untuk belajar langsung dari pencipta Heavenly Demon Arts sangatlah langka, dan Jin Hyuk tidak berniat melewatkan kesempatan ini. Melihat Horned Owl akan pergi secara diam-diam, Jin Hyuk memanggilnya dan berkata, "Tidakkah kamu ingin melihat hasil dari apa yang kamu pertaruhkan? Apakah sebegitu pentingnya urusan itu hingga kamu pergi diam-diam saat semuanya sedang tidur?" Horned Owl berkata, "Jin Hyuk tidak perlu khawatir, ia akan memperhatikan semuanya melalui sistem. Ini cukup menyenangkan, dapat melihat Jin Hyuk menjalani tantangan yang kita ciptakan. Tapi hanya ini waktu yang ia punya. Tidak ada yang akan bertahan selamanya dan pertunjukan pasti akan berakhir. Tapi dirinya akan selalu memperhatikan Jin Hyuk. Ia akan melihat Jin Hyuk menyelesaikan tower sebagai penggemar lamanya." Setelah Horned Owl pergi, Jin Hyuk berkata, ia selalu penasaran, orang seperti apa yang menjadi penontonnya. Dia terlihat seperti orang normal. 15 hari pun berlalu dalam ruang hampa. Soul Chasing Shadow kembali ke tempat awal sebelum dia diteleportasi. Soul Chasing Shadow merasa seperti mengalami mimpi yang sangat nyata. Jin Hyuk dan Yusong langsung memasuki Xiaopei Fortress. Keadaan dalam benteng seperti habis melalui peperangan. Saat melihat ada seseorang, Jin Hyuk menggunakan Ice of Gluttony. Orang itu adalah Lubu Fengxian, bos dan pemilik lantai ini. Kondisi untuk mengkopi. Lubu sudah lama menunggu seseorang yang dapat mengalahkannya dengan menyimpan sebuah rahasia lama. Jika Lubu dibebaskan dari labirin ini, Jin Hyuk dapat mengkopi eksklusif skill dan skill yang lainnya. Lubu pun langsung menantang mereka untuk bertarung. Yusong dan Jin Hyuk mengeluarkan senjata mereka dan mengaktifkan skill mereka masing-masing. Sherry dari kejauhan memperhatikan mereka dan berpikir, Tuan Lubu sangatlah kuat, tapi Jin Hyuk bukanlah seseorang yang dapat diremehkan. Jika Tuan Lubu dikalahkan, Jin Hyuk akan mengambil The Sun Spring Water, lalu Ragnarok akan berpihak kepadanya. Dirinya merasa buruk melakukan ini, tapi ia tidak punya pilihan. Dirinya hanya perlu menghancurkan itu. Bagi Horned Owl, Lubu adalah seseorang yang mencapai ranah tertinggi, yang dapat dicapai dengan tubuh seorang manusia. A mythical class hero. Di luar dari kekurangan Divine Authority, Lubu tidaklah berbeda dengan seorang dewa. Statusnya sangat luar biasa tinggi untuk seseorang yang berada di lantai menengah. Lubu dapat dibandingkan setara atau mungkin lebih di atas Hercules. Rekor Jin Hyuk melawan Lubu, 44 pertarungan,
43 kekalahan, dan 1 kali imbang. Pertarungan imbang itu, satu-satunya yang ia lewatkan. Horned Owl mendapatkan kabar dari The Ones kalau Jin Hyuk imbang melawan Lubu dan sudah melewati lantainya. The Ones sangat senang akan hal itu dan memuji kehebatan Jin Hyuk. Saat ini, The Ones sudah kalah di tangan sang Destroyer dan Horned Owl sedang menuju tempat mereka berada untuk menolongnya. Saat Jin Hyuk menggunakan Tom Grave right arm untuk menyerang, Lubu menaruh tombaknya dan menyerang dengan tangan kosong. Lubu ingin tahu mana yang lebih kuat, tangan raksasa atau miliknya. Jin Hyuk kalah dalam kekuatan dan terpukul mundur. Ledakan itu begitu besar hingga menghempaskan Sherry di kejauhan. Sherry berpikir, dirinya yang seorang manajer tingkat menengah akan langsung lenyap jika terkena serangan itu. Jin Hyuk masih dapat selamat menggunakan blood magic miliknya. Jin Hyuk tahu kalau dia lengah sedikit saja, semua akan berakhir. Bahkan Blessing of the Star tidak akan banyak berpengaruh di sini. Merasa terdesak, Jin Hyuk akan habis-habisan menggunakan triple magic. Sedangkan Yusong menjauh dari pertarungan. Yusong mendapatkan misi khusus dari Jin Hyuk. Sebelumnya Jin Hyuk berkata, "Tidak ada banyak cara untuk mengalahkan Lubu, dan hanya ada satu cara saja. Yang pasti, kita tidak akan pernah mengalahkannya menggunakan kekuatan. Lubu adalah makhluk yang mendekati dewa. Tidak mungkin mengalahkan dia hanya dengan 15 hari latihan. Kita perlu menyelesaikan ini dengan cara yang berbeda, bukan dengan kekuatan." Setelah pertarungan dimulai, pergi ke dalam kastil dan ambil sebuah item. Itulah satu-satunya cara. Ingat, jika kamu lambat, ia akan mati. Setelah menerobos beberapa tembok, sampailah Yusong di tempat yang dimaksud oleh Jin Hyuk. Tapi Yusong mendapatkan serangan dari para pahlawan yang sudah dikalahkan Lubu sebelumnya. Jin Hyuk mengaktifkan Heavenly Demon Dominating Step. Lubu berkata, "Jadi kali ini adalah kecepatan." Ia mengakui kalau Jin Hyuk bergerak lebih cepat dari angin. Jika tidak dapat melukainya, tidak akan ada gunanya. Lubu mengaktifkan skillnya Attraction, menarik semua ke arahnya. Saat Jin Hyuk tak berdaya di udara, Lubu menghantamnya dengan telak. Jin Hyuk dapat bertahan menggunakan 1 second invisibility. Lubu berkata, "Mari berhenti di sini. Kita akan lanjut lagi jika temanmu sudah kembali. Dari semua yang menantangnya, kamulah yang paling mempunyai potensi. Kembalilah jika kamu sudah lebih siap." Sherry terkejut melihat Lubu melepaskan Jin Hyuk dan berpikir, itulah sebabnya banyak yang bertahan hidup melawan Lubu. Sangat disayangkan Jin Hyuk tidak mati di tangan Lubu. Lagi pula ia sudah mengatasi Sun Spring seperti yang Tuan Nyarlat Hotep perintahkan. Teruslah menantang Lubu tanpa mengetahui hal itu, dan mati. Ia akan segera dipromosikan menjadi senior manager. Jin Hyuk berkata, "Jagalah labirin sampai seseorang mengalahkanmu. Lalu kamu akan bersama kembali dengan Diao Chan." Ia tahu kalau Lubu ada di sini untuk bertemu dengan Diao Chan lagi. Lubu menunggu ramalan itu menjadi kenyataan. Lubu berkata, "Sebagai seseorang yang mengampuni nyawamu, pikirkan apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Terutama jika menyangkut orang yang sangat ia sayangi." Jin Hyuk berkata, dirinya tidak berniat untuk menghina siapapun. Ia akan bertanya kepada kamu satu hal. "Lubu, seberapa jauh kamu akan pergi untuk bertemu Diao Chan lagi? Menggunakan segala cara, bersiap untuk segala kemungkinan, walaupun kamu harus terus melihat dia mati berulang kali dengan matamu sendiri. Apakah kamu punya tekad untuk terus maju?" Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.